Halo adik-adik, jumpa kembali. Sekarang kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang pantun nasihat. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan jenis pantun nasihat. Pengertian pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki 2 sampiran dan 2 isi. Menurut Abdul Rani, pantun terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri dari 9 sampai 10 kata. 2 baris pertama disebut sampiran, kemudian 2 baris berikutnya disebut isi pantun. Menurut Surana, menyatakan bahwa pantun sebuah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 larik yang berirama silang A, B, A, B. Larik pertama dan kedua dikategorikan dengan sampiran atau bagian objektif. Unsur-unsur pantun ada 2, yaitu unsur intrinsik yang merupakan unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik dalam pantun diantaranya tokoh, tema, amanat, setting atau latar tampak dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Ciri khas pantun sebagai unsur intrinsik adalah rima. Kemudian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ekstrinsik ini bisa disebut juga latar belakang atau sebuah keadaan yang menjadi penyebab terbentuknya pantun. Unsur ekstrinsik menjadi bagian yang sangat penting yang akan menentukan isi pantun. Unsur ini menjadi penguat diperlukan unsur intrinsik yang merupakan struktur pantun itu sendiri. Yang kedua, yaitu akan kita bahas tentang ciri-ciri pantun. Karakteristiknya yaitu bait yang terdiri atas 4 larik atau baris, kemudian larik yang terdiri atas 8 sampai 12 suku kata, kemudian rima berpola A B A B atau A A A A. Isinya memiliki sampiran dan isi. Mari kita bahas lebih lanjut. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas yang kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris, kemudian barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebuah larik. Terdiri dari 8 sampai 12 suku kata tiap baris. Mulanya pantun cenderung tidak dituliskan, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap pada isi. Oleh karena alasan inilah tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8 sampai 12 kata. Nah, ini adalah contoh dari pantun. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kemudian dilanjut dengan baris ketiga dan 4 adalah isi. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat adalah jenis puisi lama yang satu ini tidak padat berisi, melainkan juga memiliki pengantar yang puitis hingga terdengar jenaka. Pengantar tersebut biasanya tidak berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiwa
ataupun kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Pengantar isi pantun inilah yang kerap dikenal sebagai sampiran. Sampiran akan selalu berada pada baris pertama dan kedua, sementara isi pantun di posisi baris ketiga dan keempat disebut isi. Langkah-langkah menentukan makna atau isi. Yang pertama, membaca dengan saksama di setiap bait, kemudian fokus pada bait ketiga dan keempat, memahami isi pantun, menentukan amanat pantun. Berirama yang berpola dan beraturan. Rima atau yang juga biasa disebut dengan sajak adalah konsonan bunyi yang terdapat dalam puisi. Biasanya, jenis-jenis puisi lama kental akan rima, termasuk dengan pantun khusus. Untuk pantun, jenis puisi yang satu ini memiliki ciri khas yang begitu kuat, yakni rimanya adalah A, B, A, B. Jenis pantun yaitu ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun agama, pantun teka-teki, dan pantun anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari tentang pantun nasihat. Pada dasarnya, pantun dibuat untuk memberikan imbauan dan anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Karena itulah, tema isi pantun yang paling banyak dijumpai berjenis pantun nasihat. Pantun nasihat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan moral di tengah masyarakat, misalnya orang tua pada anaknya, guru dengan siswanya, atau antara anggota masyarakat dalam interaksi sehari-hari. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pantun nasihat religi merupakan salah satu pantun yang isinya tentang nasihat untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban serta meninggalkan apa yang menjadi larangan dalam ajaran agama yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral dan didik. Contoh pantun nasihat untuk rajin belajar. Di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi, ingat manfaatnya, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Kemudian ada contoh pantun nasihat anti bullying. Yang pertama yaitu, datang nyamuk suaranya bising, pusing kepala 7 keliling, entah gemuk ataupun langsing, jangan pernah untuk dibullying. Pantun yang kedua berbunyi, pedagang jamu ada di taman, duduk berdua dengan seniman. Jika kamu membuli teman, sama artinya dengan preman. Terima kasih adik-adik, semoga pemaparan tentang pantun nasihat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.